Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi pemerintah tengah menyiapkan sejumlah intensif ekonomi untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut berbagai opsi kebijakan saat ini masih dalam tahap kajian. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji berbagai alternatif insentif yang untuk menjaga daya beli masyarakat. Langkah tersebut dilakukan menyusul kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang menyesuaikan kondisi pasar. Bahlil menegaskan pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini diambil untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan dukungan subsidi dan menjaga kemampuan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah. Menurut Bahlil, konsumen BBM non-subsidi umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat penerima subsidi. Kita lagi mengeksersis semua alternatif. Yang penting adalah kita itu menjaga saudara-saudara kita yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi. Sementara yang non subsidi ini kan saudara-saudara kita yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang saudara-saudara kita yang memang harus disubsidi. Ya. Pemirsa, akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi, tak sedikit pengendara yang beralih ke BBM subsidi, khususnya pengendara angkutan online yang mobilitas hariannya cukup tinggi. Di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jakarta terlihat antrian kendaraan, khususnya roda 2 yang mengular di jalur pengisian BBM jenis Pertalite. Sejumlah konsumen yang didominasi pengemudi angkutan ojek online mengaku beralih ke Pertalite akibat kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green yang mencapai Rp4.000 per liternya. Mereka mengaku biaya bahan bakar akan membengkak signifikan jika tetap menggunakan Pertamax, mengingat mobilitas mereka yang tinggi. Seperti diketahui, PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi. Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 per liternya menjadi Rp17.000 per liternya. Sedangkan BBM subsidi Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan harga. Pemirsa, pemerintah perlu mengantisipasi adanya migrasi konsumen BBM non-subsidi Pertamax yang mulai beralih ke BBM subsidi atau Pertalite. Faktanya di lapangan sejak Rabu 10 Juni hingga hari ini, sebagian masyarakat mulai beralih ke BBM jenis Pertalite dan ini juga berdampak sebagai dampak lonjakan harga BBM non-subsidi terhadap daya beli masyarakat kelas menengah. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia. Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang, Mbak. Iya, Bu Dwi, sejak hari ini, sejak ada penyesuaian harga Pertamax, apakah memang datanya sudah ada peningkatan peralihan dari subsidi ke non-subsidi para konsumen? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaannya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, Mbak, yang ada di studio, bahwa memang pemerintah memahami ya bahwa penyesuaian harga ini tidak mudah. Namun langkah tersebut memang adalah pilihan yang harus diambil pemerintah saat ini. Penyesuaian harga, penyesuaian terhadap BBM non-subsidi ini adalah opsi yang memang harus diambil untuk menjaga agar sektor energi kita tetap sehat, pasokan tetap terjaga, dan tidak menimbulkan distorsi di pasar energi nasional. Yang pasti adalah untuk menjaga agar tetap sustain ini pasokannya. Pemerintah sangat memahami aspirasi dan kekhawatiran masyarakat, karena itu setiap penyesuaian harga dilakukan ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat, serta stabilitas sosial. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan harga BBM non-subsidi, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa BBM itu kan ada dua jenis ya, BBM subsidi dan non-subsidi. Non-subsidi ini seperti yang kita ketahui ada jenisnya Pertamax, Pertamax Green, kemudian ada Dex Series yang pada April lalu, kalau Mbak berdua ingat, sempat ada penyesuaian harga mengalami kenaikan. Namun untuk Dex Series di awal Juni kemarin turun harganya karena mengikuti mekanisme harga minyak dunia. Begitu juga dengan Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi ini memang untuk
penetapan harganya ini sesuai dengan aturannya, ini dilepaskan ke mekanisme harga pasar, tapi tentu juga dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Ada di aturan Kepmen 245 di tahun 2022, ada batas maksimum untuk harga BBM jenis BBM umum. Sementara itu untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi yang paling banyak digunakan di masyarakat, ini tetap dijaga oleh pemerintah agar harganya tidak naik. Nah, kalau tadi mengatakan berbicara mengenai shifting, tentu tidak mungkin dihindari. Banyak juga yang akhirnya mungkin merasa keberatan dengan hal ini sehingga beralih ke penggunaan BBM subsidi. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama, Mbak, bahwa pemerintah dan juga Pertamina meminta Pertamina untuk melakukan pengawasan maksimum ya. Ini kenapa harus dilakukan agar kuota BBM subsidi ini juga tidak membebani fiskal negara kita. Dan itu juga dibutuhkan awareness, kesadaran masyarakat untuk bersama-sama. Kalau BBM subsidi ini kan jatahnya masyarakat yang tidak mampu, mereka yang kaum rentan. Jadi ayolah kita bersama-sama. Saat ini memang tidak ada pilihan lain bahwa kenaikan harga minyak bumi, minyak dunia ini mengakibatkan adanya penyesuaian untuk BBM non-subsidi. Jadi sudah harus kesadaran bersama bahwa memang kalau untuk BBM subsidi ya memang sudah jatahnya saudara-saudara kita. Janganlah yang mampu ikut menggunakan BBM yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu, begitu. Iya, Bu Dwi, kita lihat bersama sebetulnya tidak hanya di Jakarta, kalau kita lihat dalam beberapa 2 hari terakhir ini, tidak hanya di Jakarta, misalnya saya di Jawa Barat dan juga di daerah lainnya, sudah terlihat nih, shiftingnya sudah mulai. Tadi Ibu Dwi juga sudah mention, ini harus ada pengawasan yang lebih ketat, karena dengan adanya shifting ini, artinya nanti tidak tepat sasaran lagi, Bu. Pengetatan seperti apa dan evaluasinya akan seperti apa? Apakah dalam 1 minggu sekali akan dilakukan? Karena ini juga berkaitan dengan fiskal kita, Bu. Pengawasan yang dilakukan, pemerintah pasti tidak akan mungkin melakukan pengawasan 24 jam. Dengan negara kita yang seluas ini tidak akan mungkin bisa melakukan pengawasan ke semua dengan secara detail. Maka dari itu yang saya tekankan di pertama tadi adalah untuk mengajak masyarakat sama-sama, menumbuhkan kesadaran diri masyarakat bahwa BBM subsidi itu digunakan untuk mereka yang benar-benar berhak, kaum kalangan bawah, pengguna angkutan ojek online misalnya, begitu ya, para petani yang saat ini kan penelayan yang menggunakan solar subsidi dan lain-lain, yang itu untuk pengawasannya selama ini kan dilakukan, contoh untuk Pertalite menggunakan QR code. Di situ dengan QR code ini nanti akan terlihat mana kendaraan yang memang sudah terdaftar melalui aplikasi My Pertamina itu ya. Kemudian untuk nelayan dan juga petani subsidi, mereka ada surat rekomendasi untuk penggunaan biosolar atau minyak solar subsidi. Selain itu yang paling penting adalah memastikan bahwa stok BBM apapun jenisnya, baik itu yang non-subsidi dan juga BBM subsidi, tersedia di seluruh SPBU yang ada di tanah air. Ini yang paling kami utamakan, sehingga masyarakat tidak merasa kehilangan produk BBM dan mereka bisa mengakses energi sesuai dengan preferensinya masing-masing. Baik, Bu Dwi, apakah kedepannya juga ada kemungkinan dari Kementerian ESDM ini untuk merevisi kriteria kendaraan penerima BBM subsidi jika tekanannya nanti akan semakin tinggi untuk para konsumen ini shifting dari non-subsidi ke subsidi? Hingga saat ini jelas sesuai dengan Perpres 191 tahun 2014 untuk jenis kendaraan yang menggunakan BBM subsidi, yaitu Pertalite dan solar ini sudah peruntukannya sudah jelas. Tidak akan ada perubahan aturan dalam waktu dekat. Di sini untuk transportasi darat, misalnya untuk kendaraan pribadi, perhatikan kendaraan umum, angkutan barang, ini kecuali angkutan untuk hasil pertambangan dan perkebunan yang roda 6 ya. Untuk mobil layanan umum, itu diperbolehkan untuk mengakses BBM subsidi. Maka dari itu, untuk di luar kategori itu, misalnya mereka yang kaum menengah ke atas diharapkan untuk tidak ikut mengakses BBM subsidi. Sementara itu juga bagi kendaraan roda 2 tidak ada pembatasan apapun. Dalam mekanismenya juga dalam waktu dekat tidak akan ada pembatasan, hanya akan melakukan pengawasan penggunaan QR itu benar-benar diperhatikan, dan juga memastikan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ini, dalam artian apa, melakukan
aksi penimbunan Baik. dan lain-lain, mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan kondisi seperti ini bisa saja banyak orang yang melakukan hal tersebut. Ini harus dihindari. Dan satu lagi Mbak, kami juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aksi panik buying terhadap Baik. BBM yang ada di sekitar wilayah mereka, sehingga ini akan menimbulkan kondisi yang tidak kondusif akhirnya nantinya. Baik, terima kasih Bu Dwi Anggia, Jubir Kementerian ESDM sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.